Tiap mau ke Masjidil Haram selalu lewat toko itu. Iya, aduh bagus nih. Tinggal satu lagi, jangan-jangan dibeli orang lain. Allah, gimana kalau dibeli orang? Sholat hancur. Itu betul. Pulang dari masjid, muter lagi lewat toko yang tadi. Begitu ditipunya. Mah, kita perlu ya beli tustel. Ate nanya atau mau meyakinkan? Kita kan perlu mah bikin kalender sejarah. Harganya berapa? Sebutin harganya, agak mahal. Wah, hati-hati. Menurut ceramah AA makin mahal makin nyiksa. Ya tapi kan itu buat orang lain. Awas hati-hati jangan terjebak oleh nafsu. Wah, ada betulnya juga. Tapi udah nggak kuat pengen ya. Mah doakan mah, ini mah penting. Akhirnya karena udah nggak kuat beli. Itu memperbudak betul tustel. Ke masjid jadi susah masuk karena nggak boleh bawa tustel. Sholat kadang-kadang di luar karena pengen motret aja terus. Ketika di afdruk kaget tidak ada wajah sayanya karena nggak boleh dipinjem. Pulang ke sini taruh di mana? Di atas takut ke kucing jatuh, dekat tempat tidur takut dimainkan anak. Nyiksa itu. Kalau ada yang pinjem, hati-hati, ini tustel mahal, kalau rusak nggak akan kebayar, ini susah canggih, ini jadi comel. Sampai akhirnya datanglah pertolongan Allah yang Maha Agung. Suatu saat ada pesantren kilat, tustel ini dipinjam oleh panitia di lapangan Ikip. Sesudah olahraga, rupanya tustel itu disimpan di pinggir pagar. Dan ketika datang, tadi itu tustel tuh saya simpan di pinggir pagar. Tapi ketika saya datang, ternyata, maaf, tustel itu nggak ada. Hah? Nggak ada? Alhamdulillah, selamat sekarang. Tidak akan takut hilang lagi, tidak akan takut rusak. Tidak usah banyak dipikirkan. Dan demi Allah sampai sekarang masih banyak yang motret tanpa harus punya tustel ya. Pertolongan Allah. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai diperbudak ya. Sendal harus di kaki, bukan di hati. Kalau sendal di hati bagus, jadi tinggi hati. Ada yang nyaingin, sakit hati, hilang luka di hati. Sudah, jangan pengen yang mahal-mahal, nyiksa. Sudah pengalaman om ini ya. Sekarang rata-rata murah dan untungnya ya alhamdulillah. Kalau akang yang pakai walaupun yang murah disangka mahal ya. Dulu punya kacamata hitam beli dari tukang pinggir jalan 6.000 disangka riben ya. Alhamdulillah jam 12.000 ya aman, ringan hisapnya. Kalau saudara udah capek-capek beli yang mahal disangka imitasi ya. Sahabat-sahabat sekalian, harus terus tanya-tanya beli baju, buat apa baju ini? Haruskah semahal ini? Tidakkah bisa uang kita pakai yang lain? Beli buku, bikin perpustakaan di rumah, biaya pakai kursus, biaya pakai peningkatan gizi, beli madu, atau apalah yang membuat fisik kita lebih sehat. Mikir. Termasuk kalau mau beli sukro, haruskah saya makan sukro? Harus ya makan ya. Hitung-hitung menolong pabrik sukro supaya laku boleh ya. Yes, alhamdulillah barusan turun dari Cikole, sedang berbaring gitu ya, nunggu grup pelatihan. Nggak ada aja datang, ada tukang bakso. Pengen bakso nggak? Saya sudah makan. Tapi kasihan tukang bakso nggak ada yang beli ya.
Ini sebuah simulasi niat ya. Sebetulnya ingin bakso juga, tapi direkayasa ya nggak? Tapi tukang bakso dari mana rezekinya kalau nggak ada yang beli? Belilah, tapi dengan niat menafkahi tukang bakso. Syaratnya jangan ditawar ya. Berapa mang ini? Ah sudah, bok aja. Berapaan? Sekian, lebih. Itu baru menolong ya. Kalau niat menolong sambil disebut-sebut nama kita, atau cik tolong pesankan mie goreng tuh, sebut aja dari AA gitu. Apa? Mau apa? Kenapa nama kita disebut? Pengen ditambah ya? Supaya mie-nya diperbanyak? Kenapa? Kenapa harus pakai nama kita? Sebut, kata bapak gitu. Bapak, buat apa? Nyiksa orang itu, membebani orang lain ya. Kecuali kalau yang bersangkutan suka. Tanya, setiap mau pergi juga dari rumah, mau naik motor, mau naik mobil, mau kemana nih? Mau cari angin, benar? Mau jalan-jalan, ke Dago, mau apa? Ya atuh menikmati. Mau apa ke sana? Mengeceng? Gimana kalau mati di jalan? Mau apa? Mau kemana? Setiap tetes bensin dihisab itu. Setiap tetesan bensin kan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru bulat niat, baru pergi. Kalau hanya sekedar pengen, tanya dulu, karena ini nafsu tuh suka nggak pakai perhitungan. Lagi jalan ada ahwat mau pulang, kita lagi naik motor, bonceng jangan, bonceng. Kita kan harus menolong ahwat. Apa ini? Apakah benar harus kita bonceng? Ayo ahwat saya antar, ini kan sudah jam 11:30 malam misalkan. Fitnah itu ya. Akalilah jangan sampai kalau mau bertindak tanpa berlapis-lapisnya pertanyaan pada diri kita. Apapun yang kita lakukan, termasuk yang sedang jatuh cinta, tanya, haruskah aku mencintainya? Sudah siapkah aku menikah dengannya? Bukankah aku baru kelas 1 SD? Misalkan. Benarkah hari-hari harus berpikir tentang dia? Untuk apa? Terus, haruskah cinta ini kurawat dan kupelihara? Atau kupendam, kumusnahkan saja? Luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Bukankah menurut lagu yang ku dengar, jikalau hati sudah membara bagai luka di hati yang kian parah, apa sih untungnya aku mencintainya? Lihat aku jadi terbelenggu begini. Mau tidur ingat dia, sedang tidur mimpi dia, bangun tidur ingat dia, sholat ingat dia. Aku tersiksa, ku tak biasa, begitulah ya. Begitu. Hai para pecinta, serius ini ya, jangan biarkan dirimu larut, hanyut, gak bisa lah ya. Kita harus punya kesadaran. Ketika ibu tidak setuju, haruskah saya menyia-nyiakan orang tua yang sudah jelas pengorbanannya hanya karena membela orang yang belum tentu mau berkorban? Iya kan? Kalau saudara sudah punya istri dan akan menikah lagi, haruskah istri yang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun mendampingi dengan setia harus terluka karena kita menginginkan yang baru? Itulah rem yang membuat saya mikir keras ya. Aku tak mau melukai hatinya.